Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan subuh pagi hari ini, kita bisa bareng-bareng untuk belajar di Masjid Ar-Rayyan, Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan forum yang kita selenggarakan sebagai forum yang diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu dalam keadaan diampuni oleh Allah, dan kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan forum semacam ini adalah tempat di mana seorang hamba bisa mendapatkan as-sakinah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka membahas Al-Quran, mengkaji di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka turun as-sakinah kepada mereka. Apa manfaat ketika seorang hamba mendapatkan as-sakinah? Dengan sebab adanya as-sakinah, maka iman seorang hamba akan bertambah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Fatah, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah ada pada dirinya. Sehingga dengan modal as-sakinah, merapat ke forum yang di situ ada as-sakinah, iman seorang hamba akan naik. Karena itulah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kumpul kajian, beliau mengundang mereka dengan mengajak nambah iman. Beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita kumpul untuk nu'minu sa'atan, untuk ngecas iman sesaat. Sehingga kalau kita ingin mencari di mana saya bisa menambah iman, jawabannya adalah forum kajian, di forum yang di situ disebutkan zikrullah. Karena di tempat inilah hati seorang hamba akan semakin hidup dengan nutrisi Al-Quran dan Sunnah, tausiah yang mereka terima. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sebuah tema yang sangat berharga berkaitan dengan menjaga iman di akhir zaman. Salah satu di antara pendidikan yang diberikan oleh para sahabat adalah mengenali potensi buruk agar kita bisa berusaha untuk menghindarinya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kanan nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Masyarakat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Yang dimaksud bertanya tentang kebaikan adalah tentang amalan-amalan sunnah. Bagaimana amal A, bagaimana amal B, sunnahnya seperti apa. Tapi Hudzaifah anti mainstream. Beliau berbeda dengan yang lain. Wa sa'altuhu 'ani syarri. Tapi aku lebih banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang potensi-potensi keburukan. Makhafatan ayyudrikani. Karena saya khawatir akan tertimpa dengan keburukan itu. Sehingga kita bisa lihat banyak sekali hadis-hadis yang bercerita tentang kondisi akhir zaman itu disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan di akhir zaman. Karena secara umum kondisi di akhir zaman semakin jauh dari zaman nubuwah,
maka semakin mengalami penurunan iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min." Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Artinya semakin jauh dari zaman kenabian, kondisi masyarakat secara umum semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya iman semakin menurun. Sampai pada puncaknya, ketika berada di paling ujung, sudah tidak ada lagi orang yang punya iman, bahkan tidak ada orang yang mengatakan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi ini sudah tidak ada lagi kalimat Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Sehingga mereka sudah tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian ujung. Menuju ke sana terjadi penurunan iman secara bertahap. Kenapa di bagian ujung sampai tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala mencabut seluruh hamba yang beriman, mencabut nyawa seluruh hamba yang beriman sebelum mengakhiri kehidupan di dunia ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman." Sesungguhnya Allah taala mengembuskan angin dari arah Yaman. Al-yana minal harir. Angin itu lebih lembut dibandingkan kain sutra. Fala tada'u ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin illa qabadathu. Angin ini tidak melepaskan setiap orang yang dalam hatinya ada mithqala dzarratin minal iman. Iman walaupun seberat dzarrah. Atadruna man dzarrah? Apa itu dzarrah? Dzarrah jemaah, Bapak kalau misalnya punya jendela di dalam kamar, kemudian ada cahaya yang masuk. Apa yang kelihatan ketika ada cahaya yang masuk, Pak? Seperti ada debu yang terbang. Ditangkap nggak bisa, dan itulah yang masuk dalam nafas kita. Demikianlah posisi udara yang setiap hari kita hirup. Penuh dengan dzarrah-dzarrah. Sekecil itulah kira-kira gambaran dzarrah yang disampaikan oleh sebagian ulama ketika menafsirkan makna mithqalu dzarrah, seberat dzarrah. Beratnya seperti dzarrah padahal dia terbang. Terbang tanpa sayap. Sehingga dia makhluk mati yang terbang tanpa sayap. Dan itulah seberat iman yang masih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya iman walaupun seberat dzarrah illa qabadathu, angin lembut tadi yang datang dari Yaman akan mencabut nyawanya. Sehingga di akhir zaman sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Hatta law anna ahadahum dakhala fi kabidi jabalin." Sampai orang mukmin ketika itu andaikan dia masuk ke tengah gua, la dakhalathu alaihi, tentu akan diikuti oleh angin tadi. Hatta takbidahu, kemudian nyawanya pun tercabut ketika dia menghirup angin tadi. Semua mukmin mati dalam waktu seketika, dalam waktu bersamaan di akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin yang sangat lembut. Dan ini merupakan rifqan bil mu'minin, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, agar mereka tidak menjumpai suasana ngerinya hari kiamat ketika dunia ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayabqa syirarun nas fi khiffati at-tayri
Wa ahlamis siba. Di akhir zaman yang tersisa adalah manusia yang kondisinya paling buruk. Mereka seringan burung dan secerdas binatang buas. Maksudnya, dalam berbuat maksiat, cara mereka dalam berbuat maksiat cerdik seperti binatang buas yang mengintai masa. Dia mengendap-endap pelan-pelan. Dan seperti burung ketika melaksanakannya, artinya gerakannya sangat cepat. Anda bisa lihat bagaimana elang ketika menyerang mangsa. Seperti cerdasnya rubah ketika mau mengintai masa. Cepatnya seperti cepatnya burung ketika dia mau melaksanakan tindakan maksiat itu. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Mereka tidak kenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Fa yatamatsalu lahumus syaitan. Kemudian setan datang berubah wujud menjadi manusia. Fayaqulu ala tastajibun. Kemudian setan mendakwahkan sampai banyak orang mengatakan, mari kita ikuti orang ini. Fayaquluna fama ta'muruna. Lalu mereka bertanya, apa yang diperintahkan oleh orang ini? Faya'muruhum bi'ibadatil awthan. Kemudian setan memerintahkan mereka untuk kembali menyembah berhala. Wahum fi dzalika darun rizquhum hasanun aishuhum. Dalam posisi mereka rizkinya melimpah, kehidupannya baik. Tsumma yunfakhu fis-sur. Hingga kemudian ditiuplah sangkakala. Itulah kondisi akhir dari kehidupan ini. Yang mengalaminya siapa jamaah? Yang mengalaminya siapa? Orang kafir. Sehingga orang mukmin tidak melihat kejadian kiamat. Baik. Dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat bagaimana informasi yang diberikan oleh Nabi SAW, khabar yang diberikan oleh Rasulullah SAW mengenai kondisi di penghujung zaman ini. Iman mengalami proses penurunan tahap demi tahap, hingga ujungnya iman itu hilang. Sehingga semakin jauh dari zaman nubuwah, maka kondisi masyarakat semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di sini ada realita. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi? Ada realita dan ada bagaimana cara kita menyikapi realita. Jamaah di belakang Allah, setelah kita menyadari akan adanya penurunan iman, ditandai dengan munculnya berbagai macam maksiat yang bersahutan. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa akan ada banyak sekali tanda-tanda hari kiamat yang buruk, yang itu bisa melukai iman seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut oleh Allah. Wa taqsuraz zalazil, sering terjadi gempa bumi. Wa yataqarabuz zaman, dan zaman itu berdekatan. Yang dimaksud zaman berdekatan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sesuai dengan teks yang disebutkan Nabi SAW. Sehingga setahun rasanya seperti sebulan, sebulan rasanya seperti sepekan, sepekan rasanya seperti sehari. Cepat banget. Orang yang di usia 60 tahun rasanya baru lulus SMA kemarin. Masih terngiang kenangan di masa ketika dia sekolah, dan betapa dekatnya antara umur yang saat ini dihadapi dengan masa silam yang kemarin sudah dia tinggalkan. Dan bisa juga maknanya wa yataqarabuz zaman, sebagian ulama menafsirkan maknanya adalah kegiatan manusia demikian padat, tidak seperti dulu, sehingga pergerakan mereka demikian cepat. Dulu yang ditempuh dalam waktu sekian bulan, sekarang cukup ditempuh dalam waktu hitungan jam. Orang haji di masa silam berapa bulan? 6 bulan. Sekarang cukup 9 jam. Dari Jakarta, Jeddah, 9 jam. Demikian cepat pergerakan itu. Maka kegiatan manusia yang demikian cepat menunjukkan bahwasanya zaman itu demikian padat. Wa tadharal fitan, dan banyak terjadi fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah?
semua kondisi yang bisa menurunkan kekuatan iman, itulah fitnah. Baik yang terjadi pada pribadi hamba maupun yang terjadi pada masyarakat. Fitnah yang terjadi pada pribadi hamba, semua yang berpotensi maksiat, semua yang bisa mengundang dosa, itu fitnah. Maka fitnah seseorang bisa muncul dari keluarganya, bisa muncul dari anaknya, bisa muncul dari tetangganya, bisa muncul dari kawan dekatnya, bisa muncul dari lingkungannya, dari siapapun yang punya potensi menurunkan kualitas imannya. Wa tadharal fitan, fitnah banyak bermunculan. Wa yakthural harju, dan semakin banyak terjadinya al-harju. Wa huwal qatlu al-qatlu, dan yang dimaksud adalah pembunuhan dan pembunuhan. Hatta yakthura fikumul mal fayafidha, dan harta itu melimpah di mana-mana. Sehingga kemampuan ekonomi manusia semakin meningkat. Kita bisa lihat ya, di masa silam, luas sawah dengan di masa sekarang lebih luas mana, Pak? Sawah dulu dengan sekarang. Nah, lebih luas dulu ya. Kenapa? Karena belum dipakai pemukiman. Tapi realitanya beras di masa sekarang dengan dulu banyak mana, Pak? Banyak sekarang. Sehingga sekarang orang bisa nyimpen beras dalam waktu yang lama. Dulu orang kekurangan beras, sampai dia harus makan dengan menggunakan tiwul atau beras-beras yang kualitas rendah. Sekarang Masya Allah, orang bisa melimpah bahan makanan, padahal lahan pangan semakin menyempit. Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan bumi ini potensinya jauh lebih banyak di akhir zaman dibandingkan di masa silam. Maka kekhawatiran sebagian orang, kalau penduduk bumi ini terlalu banyak, mereka akan rebutan makanan. Ternyata teori itu tidak benar. Semakin banyak penduduk bumi, ternyata realitanya makanan semakin melimpah, pakaian semakin melimpah, aneka fasilitas hidup semakin melimpah, yang dulu tidak pernah dimiliki oleh orang masa silam. Zaman dulu ya, sekitar tahun 70-an, pakaian mahal nggak, Pak? Mahal. Sehingga orang punya baju bagus, itu mahal. Sekarang Masya Allah dikasih baju bekas, walaupun bagus, tidak mau. Artinya, apa yang disabdakan Nabi SAW, hatta yaktsura fikumul mal fayafidha, harta itu berlimpah, banyak di mana-mana. Ini adalah sebuah bukti kebenaran bahwa dengan banyaknya manusia, ternyata mereka tidak rebutan harta, tidak rebutan panganan, tapi mereka justru semakin banyak makanan. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa kondisi akhir zaman terjadilah potensi yang menyebabkan iman seorang hamba itu menurun. Apa bentuk potensi itu? Ilmu dicabut oleh Allah. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Dengan Allah wafatkan ulama. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, alam tara anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah kalian melihat kami mengurangi bumi itu dari ujungnya? Bagaimana bentuk Allah mengurangi bumi dari ujungnya? Apakah daratan itu berkurang? Jawabannya tidak. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah mengurangi bumi dengan cara Allah mengurangi kualitasnya, yaitu dicabutnya nyawa para ulama. Maka kematian ulama menurunkan kualitas bumi. Karena bumi ini berkualitas ketika diisi dengan ketaatan. Pada saat ahlul ilmi, orang yang mengajak masyarakat untuk beriman, satu demi satu meninggal, maka potensi maksiat semakin besar. Kualitas bumi jadi menurun. Itulah makna Allah mengurangi bumi. Sehingga bumi berkurang dengan diwafatkannya para ulama. Artinya kualitas bumi itu semakin menurun. Karena itu jamaah, dengan dicabutnya ilmu, menyebabkan kualitas bumi ini semakin turun. Potensi ketaatan semakin turun. Ditambah lagi kata Nabi SAW,
wa tadharal fitan, dan semakin banyak terjadinya fitnah. Selanjutnya kita akan membahas apa yang harus kita lakukan dalam situasi semacam ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakan ibadah dan memperbanyak ibadah dalam situasi di situ ada banyak fitnah. Nabi SAW banyak memberikan motivasi beribadah di situasi terjadinya fitnah. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah pahalanya seperti orang yang berhijrah menemuiku. Pahalanya seperti orang yang berhijrah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya amalan hijrah sebagaimana amalannya para sahabat. Mereka meninggalkan kampung halamannya, datang ke kota Madinah untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan semacam ini sudah berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah berakhir sejak ditaklukkannya kota Mekah. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi." Sudah tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Kenapa setelah Fathu Mekah tidak ada hijrah? Karena sebelum Mekah ditaklukkan, kekuatan Mekah untuk memberikan tekanan kepada suku-suku dan bani-bani yang berada di Jazirah Arab itu sangat besar. Sehingga mereka ketika mau masuk Islam itu nggak berani, kecuali harus datang ke Madinah. Kalau sudah datang ke Madinah, barulah mereka bisa aman. Itu di masa silam. Sehingga sebelum Fathu Mekah, banyak orang yang mau masuk Islam tapi nggak berani. Maka untuk bisa masuk Islam harus hijrah dulu. Untuk bisa masuk Islam harus hijrah dulu. Mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, meninggalkan kampung halaman di sekitar Mekah menuju Madinah. Kalau hijrah baru bisa masuk Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innal imana la ya'rizu bil madinati kama ta'rizul hayyatu fi hujriha." Iman itu bersembunyi di kota Madinah sebagaimana ular yang masuk ke dalam lubangnya. Ular nyari mangsa kemana-mana, dan kemudian tempat aman dia adalah lubangnya. Karena kalau tidak dia bisa diserang elang. Maka dia masuk ke dalam lubangnya. Dan itu gambaran yang diberikan Nabi SAW. Iman dari banyak titik. Ketika Mekah masih berkuasa, tidak bisa muncul di permukaan. Maka kalau mau menyatakan iman, datang dulu ke kota Madinah. Baru kemudian dia bisa aman untuk menyatakan sebagai orang yang beriman. Pasca Mekah ditaklukkan, situasi takut semacam ini hilang. Akhirnya siapapun bisa masuk Islam dimanapun dia berada. Sehingga tidak perlu hijrah ke kota Madinah. Cukup menyatakan diri saya beriman, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, kemudian kembali lagi ke masyarakatnya, kembali lagi ke kampungnya, mereka sudah aman. Tidak ada yang berani ganggu. Karena itu pas Fathu Mekah Allah mengatakan, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Karena sudah tidak ada lagi yang ditakuti pasca Mekah ditaklukkan. Sehingga ketika itu Nabi SAW kemudian mengatakan, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun." Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tapi yang ada adalah jihad dan niat. Sehingga jamaah, kita tidak bisa memiliki amal hijrah sebagaimana yang dialami oleh para sahabat. Yang mereka meninggalkan kampung halamannya,
meninggalkan hartanya, bahkan ada yang harus berpisah dengan keluarganya dalam rangka untuk mengamankan iman dan menyatakan iman di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu peluang bagi orang yang hidup di akhir zaman untuk bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang hijrah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan peluang itu terjadi? Ketika ada suasana al-harju, al-haraj, suasana al-haraj, kacau di mana-mana. Di sini chaos, di sini chaos, baik chaos fisik maupun chaos di dunia maya. Banyak orang saling berkomentar, saling menyudutkan, banyak sekali fitnah terjadi di mana-mana. Yang ini ngomong ngawur masalah agama, yang ini ngaku nabi, yang ini ngerti bahasa semut, ada lagi yang ini dan gak karuan ya. Dan itu bermunculan di permukaan. Orang-orang yang mereka ingin merusak agama punya mimbar. Lalu dia menyampaikan pernyataan di depan umum, didengar banyak orang, mempengaruhi sebagian orang dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu, orang yang beribadah kepada Allah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Mendapatkan pahala hijrah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, hadis yang disebutkan oleh Ma'qil bin Yasar tadi hadis sahih riwayat Muslim. Qala An-Nawawi fi syarhil Muslim. An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim mengatakan, al-muradu bil haraj huna al-fitnah wa ikhtilatu umurin nas. Yang dimaksud dengan al-haraj di sini adalah terjadinya banyak fitnah. Wa ikhtilatu umurin nas, dan kacaunya nuansa suasana yang ada di masyarakat. Aneka pemikiran bermunculan. Yang dulu mungkin kita tidak pernah dengar kayak gitu, belakangan muncul. Ada misalnya istilah fikih lintas agama. Kalau fikih lintas madhab kan banyak Pak ya. Sehingga orang belajar pendapat antar madhab. Sehingga ada istilah fikih muqaranah, fikih perbandingan madhab. Ini enggak Pak. Fikih lintas agama. Salat menurut Islam bagaimana, salat menurut Nasrani bagaimana, menurut Yahudi bagaimana, menurut agama-agama sinkritisme bagaimana, terus digabungin. Sehingga meramu aneka bentuk ibadah dari berbagai macam agama dalam satu ibadah baru yang tidak pernah dikenal oleh semua agama. Itu contohnya. Dan masih banyak yang lain ya. Contohnya adalah liberalisme yang semakin meluas sehingga mengajarkan masyarakat untuk melakukan pendangkalan-pendangkalan iman karena agama mau dicampur adukkan antara satu dengan yang lain. Lalu kata An-Nawawi, wa sababu kathrati fadlil ibadati fihi, dan sebab kenapa ibadah ketika itu keutamaannya besar, annan nasa yaghfuluna anha wa yashtaghiluna anha wa la yatafarraqu laha illa afradun. Karena ketika itu masyarakat dalam keadaan mereka lalai dari ibadah, sibuk dengan kegiatan dunia, dan jarang orang fokus ibadah kecuali hanya beberapa orang saja. Sehingga dalam situasi seperti itu, dia mendekatkan diri kepada Allah tampil beda dengan yang lain. Yang lain ikut nyemplung, ikut terlibat dalam aneka fitnah, sehingga ada yang semakin menyimpang, ada yang hanya sibuk dengan urusan dunia, dia nggak mikir masalah agama. Tapi ada sebagian orang yang tampil beda. Dia lebih banyak, lebih fokus masalah agama. Dalam situasi ketika manusia kacau, menjauh dari agama. Sehingga nilai ibadahnya lebih afdal. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Jamaah dimuliakan Allah. Secara umum begini. Beribadah dalam situasi yang berbeda, nilainya lebih tinggi daripada beribadah dalam situasi faktor pendorongnya besar. Saya ulang ya.
beribadah dalam situasi yang faktor pendorongnya kecil, motivasinya kecil, tapi dia beribadah, nilainya lebih tinggi daripada beribadah ketika ada faktor pendorong yang besar. Karena itu disebutkan kenapa doa masuk pasar nilainya besar. Doa masuk pasar, hadis riwayat Tirmidzi. Ulama sebagian menilai dhaif dan sebagian menilai hasan. Kenapa doa ini punya nilai yang besar? Gimana doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai akhir dari doa. Orang yang membaca semacam ini dinyatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kutibat lahu alfu alfi hasanatin wa mukhiyat anhu alfu alfu sayyi'atin wa rufi'at lahu alfu alfi darujatin. Dicatat untuknya 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta dosa, dan diangkat 1 juta derajatnya. Kalimatnya sangat ringkas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan membaca 1 kalimat ini ketika masuk pasar, dia mendapatkan aneka pahala tadi. Kenapa demikian besar nilainya? Para ulama mengatakan karena dia berzikir di tengah orang yang lupa kepada Allah. Coba Pak, yang namanya orang di pasar. Di pasar itu kegiatannya yasinan atau tahlilan, Pak? Ya? Apa kegiatan masyarakat di pasar? Ngitung bara, ngitung uang, tawar-menawar, ada yang berantem, dan seterusnya. Itulah kegiatan yang ada di pasar. Semuanya sibuk dengan kegiatan dunia. Maka di saat ada orang yang masuk pasar kemudian dia berzikir kepada Allah, dia beribadah di tengah masyarakat yang faktor pendorong ibadahnya kecil. Sehingga ketika itu nilai ibadahnya semakin besar. Maka Anda bisa jadikan ini sebagai pelajaran. Di tempat-tempat keramaian yang umumnya orang lupa kepada Allah, perbanyaklah zikir. Di mall, di bandara, di stasiun, di perempatan, dan di semua tempat umumnya orang tidak berzikir kepada Allah, perbanyaklah zikir di sana. Karena nilai zikir ketika itu lebih besar pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah secara sengaja mensuasanakan para sahabat untuk melakukan amal semacam ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "A'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya." Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah menunda pelaksanaan sholat isya sampai masuk tengah malam. Hatta nadahu Umar, sampai Umar datang mendekat ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyampaikan, "As-salata ya Rasulullah, faqad naman nisa'u was-sibyan." Salat ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Maksudnya apa? Sudah larut malam. Fakharaja, kemudian Nabi SAW keluar dari rumah beliau. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat yang waktu itu sedang nunggu sholat isya. Beliau mengatakan, "Ma yantadiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum." Di malam ini tidak ada orang yang melaksanakan sholat isya selain kalian. Artinya mereka beribadah sendirian. Hanya mereka saja yang sedang beribadah. Manusia yang lain tidak ada yang beribadah. Dan Masya Allah Pak, ini amal nggak mungkin bisa ditiru. Coba Bapak kerjakan sholat
di waktu di mana semua orang di dunia ini tidak ada yang sholat. Jam berapa kira-kira? Hah? Jam 1 malam. Jam 1 malam di Mekah. Jam berapa? Baru jam 9. Baru jam 10. Ya baru jam 9. Masih ramai orang sholat. Sehingga Anda mau sholat di jam berapapun pasti ada orang lain yang membarengi. Sahabat ketika itu sholat di Masjid Nabawi dan tidak ada manusia di dunia ini yang membarengi. Hanya mereka saja. Amal yang tidak mungkin bisa ditiru. Sehingga Nabi SAW secara sengaja menunda pelaksanaan sholat isya. Agar mereka melaksanakan sholat isya tanpa ada yang membarengi. Dan hanya di Masjid Nabawi ketika itu yang sedang beribadah kepada Allah. Yang lain ada yang masih kafir. Yang lain mereka sudah pada tidur. Sehingga hanya mereka saja yang sedang sholat isya. Subhanallah. Itulah keistimewaan ibadah sendirian yang tidak dibarengi oleh yang lain. Karena itu dalam situasi ketika terjadi chaos, banyak orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia, banyak orang yang tidak mikir agama, semakin jauh dari masalah agama. Anda mendekat ke agama, itu salah satu di antara apa? Salah satu di antara tanda bahwasanya kita adalah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang dikecualikan. Sehingga nilai ibadah yang kita laksanakan lebih besar kualitasnya. Maka ketika Anda merasa di lingkungan Anda, saya kok sendirian Pak Ustaz. Kanan kiri saya orang belum mengenal sunnah. Anda sendirian. Masya Allah. Sepanjang Anda masih bisa hidup normal, tidak terancam keamanan nyawanya, silahkan bertahan, tegakkan sunnah di situ. Kesendirian Anda dalam situasi untuk melakukan taat kepada Allah yang kanan kirinya tidak ada dukungan, akan menyebabkan nilai pahalanya semakin besar. Karena faktor motivasinya kecil, tapi Anda berjuang atas dorongan pribadi. Dalam kondisi seperti ini, kualitas amal yang dilakukan oleh seorang hamba akan semakin besar. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kondisi fitnah, ibadah seseorang kepada Allah akan menjaga iman dia. Sehingga kekuatan mentalnya akan terjaga. Dengan iman, kekuatan mental seorang hamba akan terjaga. Apa pengaruh adanya kekuatan mental itu? Dia akan lebih bertawakal. Dia akan lebih siap untuk menghadapi ujian hidup. Karena dia punya kedekatan dengan Allah. Saya ulang ya. Ketika seseorang menjaga ibadah dalam situasi chaos, ada banyak orang yang mereka sibuk dengan urusan dunia, nuansa masyarakat, pemikirannya kacau, dikacaukan oleh orang-orang yang menyebarkan pemikiran yang menyimpang. Tapi dia fokus dengan belajar agama, sibuk dengan kegiatan agama. Maka itu akan menguatkan mentalnya. Karena beribadah kepada Allah memberikan pengaruh kekuatan mental yang lebih baik bagi para hamba. Kita bisa mendapatkan pelajaran semacam ini dari kisah yang Allah sebutkan tentang Bani Israel. Sewaktu Musa datang untuk mendakwahi Fir'aun dan mengajak Fir'aun untuk beriman, Bani Israel ketika itu dalam posisi apa, Pak? Bani Israel ketika itu dalam posisi apa? Sebagai orang yang tertindas oleh Fir'aun. Maka setelah Fir'aun merasa kalah ketika adu tanding dengan Musa, aneka mukjizat ditampakkan oleh Musa dan Fir'aun serta para tukang sihirnya tidak mampu untuk menandinginya. Ketika itu kemudian Fir'aun mengatakan di hadapan kaumnya, kita akan habisi seluruh Bani Israel. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim. Tidak ada yang beriman. Allah ceritakan di surat Yunus. Anda kalau mau buka, silakan buka surat Yunus mulai dari ayat 83. Tidak ada yang beriman kepada Musa dari keluarga Fir'aun kecuali hanya sedikit di antara kaumnya, ala khaufin min fir'auna wa malaihim, karena takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya.
ayyaftinahum, mereka takut Firaun akan membunuh mereka. Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Sesungguhnya Firaun bersikap sombong di muka bumi dan dia adalah orang yang melampaui batas. Wa qala Musa, lalu Musa menguatkan masyarakatnya. Ini dalam situasi tegang. Karena Firaun makin marah, makin emosi. Maka Musa menguatkan kaumnya dengan mengatakan, "Ya qaumi, in kuntum amantum billah." Wahai kaumku, kalau kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka bertawakallah hanya kepada Allah kalau kalian adalah orang-orang muslim. Waqalu, lalu mereka mengatakan, 'Alallahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Mereka kemudian mengatakan, kami bertawakal kepada Allah, wahai Rabb kami. Janganlah engkau jadikan kami sebagai sumber fitnah bagi orang zalim, dan selamatkanlah kami dari kejahatan orang-orang kafir dengan rahmat-Mu. Lalu Allah mengatakan, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan. Dan aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya Musa. Siapa saudara Musa? Harun. Anda ambil pelajaran di ayat ini. Aku wahyukan kepada Musa dan saudara Musa yaitu Harun, antabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan. Siapkan rumah-rumah untuk masyarakat kalian di kalangan Bani Israel yang tinggal di Mesir. Waj'alu buyutakum kiblatan, dan jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat maknanya apa? Ya, jadikan rumah kalian sebagai tempat sholat. Maksudnya gimana, Pak? Dalam syariatnya Bani Israel, sholat itu hanya boleh dilakukan di mana? Di tempat ibadah. Di kuil-kuil mereka. Itu syariatnya Bani Israel. Pada situasi ketika mereka dilarang oleh Firaun untuk sholat di tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya dirobohkan oleh Firaun, sehingga tidak bisa lagi sholat di tempat ibadah. Mereka tidak kemudian diminta untuk diam, tidak. Tapi Allah perintahkan apa? Tetap ibadah. Dalam rangka menjalankan, dalam rangka menjaga kekuatan iman. Karena iman itu turun kalau orang tidak beribadah. Tapi iman itu naik ketika orang beribadah. Lalu gimana caranya? Allah wahyukan kepada Musa dan Harun, jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat ibadah. Allah mau menyiapkan Bani Israel untuk melakukan perlawanan puncak dengan Firaun dan bala tentaranya dengan cara Allah kuatkan mental mereka. Karena perlawanan ini perlawanan besar, maka yang hebat tidak boleh cuma 2 orang, Musa dan Harun. Bani Israel harus dibuat lebih hebat. Caranya imannya dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan iman? Mereka diperintahkan untuk beribadah. Sehingga dengan melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah mahdhah, bapak ibu sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan aneka ibadah mahdhah yang lainnya akan semakin meningkatkan kualitas iman. Memupuk iman yang kita lakukan. Dengan demikian mental seorang hamba akan lebih kuat. Nah, ketika mentalnya lebih kuat, dia lebih siap untuk menghadapi ujian hidup. Sehingga ketika ada ujian hidup misalnya, Pak, sejak saya kenal sunnah, kenapa banyak hal yang nggak boleh saya lakukan? Ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Dan banyak hal yang dilarang. Sejak saya kenal sunnah, banyak sekali hal-hal yang haram untuk saya ambil. Nah, ketika dia punya tawakal kepada Allah, dia tidak akan ketakutan untuk meninggalkan pekerjaan yang selama ini dia geluti dan itu isinya haram. Karena dia punya apa? Tawakal kepada Allah. Dari mana kita bisa membentuk tawakal itu? Dengan melakukan ibadah, memupuk iman. Ketika orang memupuk iman, imannya semakin bagus, maka tawakalnya akan semakin naik. Baik.
Disinilah pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam untuk mengajak Bani Israel tetap menjaga ibadah dalam situasi ketika mereka dilarang oleh Fir'aun untuk beribadah di kuil-kuil Bani Israel yang ada di Mesir. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah. Hal kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa tetap terjaga sebagai mukmin yang baik di akhir zaman adalah selalu mengisi diri kita dengan ilmu. Artinya jangan pernah lepas dari majelis ilmu. Perbaikan manusia dimulai dari satu perintah. Apa itu? Iqra. Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Dikala beliau berada di dalam gua, sendirian, merenungkan kondisi masyarakatnya di atas bukit yang disebut dengan Jabal Nur. Beliau lihat ke arah kota Mekah. Masyarakatnya demikian rusak tatanan sosialnya. Baik dalam urusan kemanusiaan, dalam urusan politik, dalam urusan A, dalam urusan B, semuanya serba rusak. Maka Rasulullah SAW selalu merasa resah dengan masyarakatnya, sehingga beliau menyendiri di Jabal Nur. Dalam posisi beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan beliau tidak ngerti bimbingan apapun. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian memberikan wahyu kepada beliau. Wahyu yang pertama apa, Pak? Iqra. Iqra. Nabi SAW didekap oleh Jibril. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in, aku nggak bisa baca. Diulang lagi, lebih kuat lagi dekapannya. Iqra, bacalah. Nabi SAW hanya menjawab, Ma'ana biqari'in, aku nggak bisa baca. Dan apa yang dibaca? Sementara di dalam gua itu tidak ada tulisan apapun. Sekarang banyak tulisan ya. Nama-nama orang Indonesia gitu ya. Rasulullah SAW pertama kali didiktekan oleh Jibril untuk mengatakan Iqra. Lalu Jibril menyematkan wahyu di hati beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Hingga sampai akhir dari 5 ayat surat Al-Alaq. Maka perubahan terjadi diawali dari kata apa? Iqra. Karena itu ada yang mengatakan bahwa umat Islam adalah ummatul qiraah. Umat al-qiraah, umat yang melek baca. Melek baca terhadap apa, Pak? Terhadap aturan yang ada. Maka agama mereka itu agama yang dilandasi oleh panduan, bukan ngarang. Maka mereka beragama bukan karena katanya, tapi mereka punya agama karena ada landasannya. Sehingga kalau orang beramal sesuatu, kemudian diingatkan, Bapak melakukan amalan seperti ini, kenapa? Loh, katanya. Nah, kalau pakai katanya, kita beragama bukan pakai katanya, tapi kita beragama pakai panduan. Sebab umat Islam adalah ummatul qiraah, umat yang melek baca. Baik. Karena itulah jamaah di belakang Allah, kalau kita ingin mempertahankan iman dalam diri kita, maka selain dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, tahap yang lainnya adalah dengan banyak belajar. Dengan ilmu, maka seorang hamba akan terjaga imannya. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu ad-din. Innamal ilmu dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Karena orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun keyakinan agamanya. Lalu beliau ngasih peringatan, "Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Baik. Di masa silam jamaah, sebagian ulama
ketika mereka mengalami resah, bingung karena punya banyak masalah, maka mereka datang ketemu dengan gurunya. Dalam rangka apa? Untuk konsultasi, menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Dan dari situ mereka merasa lega. Terus mereka pulang. Karena itulah jaminan bagi siapapun yang bersanding dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dia tidak akan menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan jadi kafir sementara dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kalian dan di tengah kalian ada Rasulnya, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW juga bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan menyimpang setelahku selamanya, man tamassaktum bihima, sepanjang kalian memegangi keduanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja dua hal ini bisa memberikan pengaruh kalau dipelajari. Jangan bosan untuk belajar, karena tidak ada ujung dari puncak ilmu yang dimiliki oleh hamba. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Baik. Ilmu menuju takwa. Dengan belajar ilmu agama, maka takwa seorang akan berkembang. Ujung takwa itu apa, Pak? Ujung takwa itu apa? Tidak ada. Takwa itu nggak ada ujungnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Seorang Nabi diperintahkan untuk bertakwa. Karena takwa itu tidak ada ujungnya. Bisa bertambah, tapi nggak ada ujung. Dan itu bisa dilalui melalui kegiatan belajar, menambah ilmu, menambah ketaatan, maka akan semakin bertambah takwanya dan tidak ada ujung takwa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pelajaran untuk pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga diri kita dan iman kita dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun, dan selalu iringi dengan doa jamaah, karena kita tidak tahu seperti apa perubahan yang akan terjadi pada diri kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ini? Surat. Oh, nah. Beliau bilang ini surat. Ada pertanyaan dari sebagian jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum membeli barang sitaan negara yang telah memiliki hukum tetap. Apa hukum membeli barang sitaan negara? Jika sitaan negara itu dilakukan tanpa ada unsur kedzaliman, dilakukan tanpa ada unsur kedzaliman, maka membeli barang semacam ini hukumnya boleh, karena tidak ada unsur kedzaliman. Tapi kalau ada unsur kedzaliman, kita tidak boleh membeli barang sitaan walaupun legal secara aturan, sepanjang di situ ada unsur kedzaliman. Ini kaidahnya. Kemudian contohnya bagaimana, Pak, agar kita bisa mengenali antara yang ada unsur kedzaliman atau yang tidak ada unsur kedzaliman. Misalnya,
Em, ada orang yang punya utang dari lembaga keuangan, utang di bank. Jaminannya sebuah rumah. Harga rumah ini normalnya anggaplah 1 M. Sebagai jaminan untuk utang senilai 300 juta. Si A utang 300 juta. Jaminannya rumah senilai 1 M. Ya? Lalu si A sudah bayar 100 juta. Kurang berapa? 200 plus bunganya, anggaplah bunganya 50. Berarti dia kurang 250 juta. Macet. Melalui prosedur yang mereka punya, maka jaminan tadi akan dilelang. Yang lelang tentu saja bukan bank, tapi lembaga lelang. Sehingga ada lembaga berwenang resmi yang melelang. Baik. Nilai normalnya 1 M bagi bank, yang penting 250 balik. Terserah rumah ini mau laku berapa. Akhirnya ketika dilelang, terkadang nilainya sangat jatuh bebas, Pak. Bisa sampai di bawah 50%. Mungkin yang punya nggak ridho, berat banget. Utang cuma 300 juta, tapi lepas rumah senilai 1 miliar. Makanya kalau seperti ini terjadi, boleh nggak Pak saya beli rumah itu? Kan mumpung murah. Jangan mumpung murah, Mas. Bisa jadi yang punya nggak ridho. Ketika yang punya nggak ridho, maka Anda berada dalam lingkaran kezaliman yang memiliki rumah dengan transaksi yang mungkin dianggap legal oleh negara, tapi mendolimi pihak yang memilikinya. Kecuali kalau misalnya Bapak bisa nemui pemilik, kemudian nego dengan pemilik, tapi melalui proses lelang, lalu pemiliknya merasa ridho, ya sudah harganya sekian, karena saya butuh duit, oke dibayar dengan harga sekian. Lebih murah nggak apa-apa. Yang penting pemiliknya, Anda tahu persis pemiliknya, ridho, insya Allah boleh. Ya? Berarti boleh nggak Pak membeli dengan harga lebih murah karena orang yang terpaksa? Ada 2 jenis transaksi yang perlu kita bedakan. Ada yang disebut dengan bai'ul mukroh. Yang kedua bai'ul muttor. Ada mukroh, ada muttor. Untuk bai'ul mukroh artinya adalah jual beli dengan orang yang dipaksa. Dipaksa. Misalnya, Bapak harus jual mobil Bapak ke saya. Kalau enggak, Bapak akan saya cubiti. Karena dia takut dicubitin, ya sudahlah saya jual mobil saya. Harganya sekian. Praktek ini namanya jual beli apa? Mukroh. Jual beli dari orang yang dipaksa. Hukumnya apa Pak? Haram. Karena isinya kedoliman. Yang kedua, bai'ul muttor. Jual beli dengan orang yang terpaksa. Misalnya, orang mau jual rumah karena butuh duit. Ditulisi di depan. Dijual cepat. BD. Dijual cepat. BU atau BD? BU. Butuh uang, bukan butuh duit. Dijual cepat, butuh uang. Nah, kemudian Anda membelinya dengan harga yang relatif lebih murah karena orangnya butuh uang. Boleh nggak? Boleh. Karena dia tidak dipaksa, tapi dia sendiri ingin menjual itu. Ya tentu saja kalau ingin jual dengan harga yang cepat atau dengan laku cepat, ya diturunkan harganya. Dia jual dengan harga yang lebih murah karena dia butuh uang cepat. Yang seperti ini hukumnya, pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh, karena tidak ada unsur paksaan di situ. Baik. Sehingga Anda ketika membeli barang dengan cara lebih murah tapi tidak ada unsur kezaliman, hukumnya boleh. Kemudian sitaan negara yang tidak ada unsur zalim boleh. Misalnya pelaku kriminal atau hasil korupsi. Si A korupsi, lalu dipakai beli ini, beli ini, beli ini. Setelah itu disita oleh negara. Lalu oleh negara dijual agar nanti bisa menjadi sumber pemasukan negara. Boleh nggak Pak? Boleh.
Karena sitaan untuk orang yang melakukan tindakan kriminal semacam ini halal bagi negara secara syar'i. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang yang bekerja di supermarket yang menjual barang haram seperti daging babi, khamr dan yang lainnya? Kita terkadang merasa begini, Pak, betapa lemahnya kaum muslimin. Maksiat merajalela di sekitar kita dan kita tidak bisa menolaknya. Orang muslim didolimi, kita tidak bisa menolongnya. Palestina diinjak-injak, kita nggak bisa menolongnya. Banyak orang muslim yang ditindas, dan kita nggak bisa menolong. Kasus Rohingya belum selesai. Kasus di Suriah juga belum beres. Menyusul di Palestina, betapa lemahnya kita. Di waktu yang sama, adanya maksiat yang merajalela, kita nggak bisa menolak. Maka iman dihajar. Maksiat datang, iman nggak bisa nolak. Kondisi kita masih lemah. Itulah suasana kita. Dan meskipun kita tidak berhenti, kita terus menguatkan masyarakat untuk beriman dengan cara mengenalkan mereka akan adanya syariat dan seterusnya. Semoga jumlah orang seperti ini makin banyak. Kalau orang semacam ini jumlahnya makin banyak, semoga nanti tahap demi tahap kita bisa menurunkan kuantitas potensi maksiat di masyarakat. Jogja sedikit meradang dengan munculnya penjualan khamr merajalela di mana-mana. Dan sebenarnya bukan tokonya yang bermasalah. Puncak masalahnya bukan di toko, tapi puncak masalahnya adalah orang yang melindunginya. Ternyata orang-orang yang punya posisi, aparat-aparat penegak hukum yang merupakan oknum, itu yang melindunginya. Karena itu penekanan kita kepada mereka yang punya wewenang dan ngasih perlindungan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la'anallah man awa muhdithan aw muhdatha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Karena dengan sebab pelindung ini, pelaku maksiat jadi makin merasa kuat. Dia bukan pelaku maksiat, tapi dia melindungi pelaku maksiat. Tapi perannya jauh lebih besar daripada pelaku maksiat. Karena kalau nggak ada pelindungnya ini, pelaku maksiat ini takut. Tapi karena ada pelindungnya, dia semakin merasa kuat. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pelindungnya. Anda bisa bayangkan orang yang mengharapkan ampunan dari Allah, tapi dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya berbicara para pekerjanya. Boleh nggak Pak kita bekerja di swalayan yang di situ menjual aneka barang haram, daging babi, khamr dan yang lainnya? Pertama, jika Anda di posisi yang bisa mengendalikan, misalnya kepala supermarketnya, kepala kantornya, dan Anda bisa mengendalikan, maka sebisa mungkin Anda sembunyikan. Pak, ini sudah kebijakan dari perusahaan, tapi saya bisa mengendalikan bawahan saya. Baik, kalau begitu bisa nggak itu disimpan? Bisa Pak, baik, simpan. Sehingga tetap datang, tapi tidak didisplay. Tidak didisplay. Kemudian seluruh karyawan didoktrin, jangan sampai melayani pembelian ini. Nanti kalau ada yang tanya, bilang kosong. Kosong di depan, ada di belakang. Dah, sehingga tidak didisplay. Maka dia masih bisa untuk menahan, jangan sampai terjadi transaksi terhadap hal yang haram. Yang kedua, kalau posisi dia tidak punya wewenang seperti itu. Pak, saya hanya karyawan bagian bawah, tugas saya cuma nata, ngawasi, dan tidak punya
wewenang untuk ngatur seperti itu. Sehingga Anda tidak punya kuasa seperti itu. Baik. Apakah gajinya halal? Lihat yang dominan. Lihat yang dominan. Pendapatan swalayan kamu dominan halal atau haram? Halal. Kalau dominan pendapatannya halal, insya Allah gajinya halal. Meskipun bisa jadi dia melakukan maksiat berkali-kali. Saat ada yang butuh khomer, dia layani, dia berbuat dosa. Dan Rasulullah SAW melaknat 10 hal karena khomer. Melaknat 10 hal karena khomer. Mulai dari khomernya itu sendiri. Orang yang memeti anggur, yang meres anggur, yang nyaring, yang nuang, yang nganter, yang melayani penjualan, sampai yang minum. Ada 10 orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka yang melayani penjualan khomer juga turut dilaknat. Sehingga kalau dia melayani itu, maka dia kena laknat Rasulullah SAW. Gambarannya begini. Bapak-bapak ingin ketemu Nabi enggak? Jawabannya enggak serius. Anda ingin ketemu Rasulullah SAW. Orang yang selama ini jadi panutan kita. Kita sangat ingin ketemu beliau SAW. Bayangin Pak, ada orang ingin ketemu Rasulullah SAW, tapi dia dikutuk oleh Rasulullah SAW. Itulah gambaran bahayanya dosa yang dikutuk oleh Nabi SAW. Maka hindari dosa semacam ini sebisa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Cukup. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.